Halo Sobat Sehat Eka Hospital, dengan saya Dr. Diki Tahapari, saya spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai kista tiroid. Apa sih itu kista tiroid? Kita sering mendengar benjolan di tiroid. Nah, benjolan di tiroid itu ada dua macam sebenarnya. Ada yang isinya cairan, ada yang isinya padat. Kalau isinya cairan, kita sebut sebagai kista tiroid. Kalau isinya padat, kita sebut sebagai nodul tiroid padat. Nah, kalau kita bicara mengenai kista tiroid yang isinya cairan, itu ternyata ada beberapa tipe. Kalau tipenya yang sederhana, itu isinya murni cuma cairan saja. Jadi seperti ada balon isinya cairan. Ada juga kista tiroid yang kompleks kita bilang. Artinya dalam kista tiroid itu ada bagian yang cair, ada bagian yang padat. Nah, orang sering khawatir, kista tiroid ganas nggak ya dok? Nah, kista tiroid ini untungnya sebagian besar adalah jinak. Apalagi kista tiroid sederhana yang hanya berisi cairan. Nah, kalau kista tiroid yang kompleks sebenarnya tergantung dari jumlah bagian padatnya dan karakteristik dari bagian padatnya. Dari USG, kita akan bisa melihat apakah kista tiroid yang ada bagian padatnya tadi ada risiko ganas atau tidak. Nah, bagaimana selanjutnya dengan pengelolaannya? Nah, kalau kista tiroid yang sifatnya simplex atau sederhana, yang hanya berisi cairan, kita cukup lakukan pengambilan cairan. Dengan jarum kecil, dengan panduan USG, tindakannya aman, cairan bisa kita ambil semua dan benjolannya akan kempes. Nah, pada kista tiroid yang padat yang kita curiga masih ada resiko ganas, pertama kita ambil cairannya terlebih dahulu, kemudian bagian padat, dari USG kita lihat bagian mana yang mencurigakan ke arah ganas, kita ambil contoh selnya dengan menyedot selnya dengan jarum yang kecil, lalu kita kirim ke bagian laboratorium. Tindakan itu dikenal dengan namanya aspirasi kista tiroid. Kalau ada bagian padatnya, kita lanjutkan dengan fine needle aspiration biopsy atau biopsi dengan menggunakan jarum halus. Kenapa jarum halus? Karena jarumnya kecil. Nah, Sobat Sehat Eka Hospital tidak perlu khawatir. Pada umumnya sebagian besar kista tiroid adalah jinak. Dan dengan pengelolaan yang tadi saya sebutkan, pada umumnya bisa mengecilkan ukuran dari kista tiroidnya. Mungkin ada yang bertanya lagi, mungkin nggak dok terisi lagi? Nah, kalau pada kista tiroid yang setelah dilakukan pengambilan cairan, itu terisi cairan kembali, kita bisa lakukan tindakan yang namanya aspirasi kista tiroid dilanjutkan dengan injeksi etanol. Kita kenal dengan percutaneous ethanol injection atau PEI. Itu bisa kita lakukan. Jadi Sobat Sehat tidak perlu khawatir, kalau ada benjolan di leher, segera ke dokter untuk dievaluasi. Apakah ini suatu nodul tiroid atau kista tiroid, dan kita bisa diskusikan dengan dokter apa pilihan terbaik terkait dengan benjolan di tiroidnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi lain kesempatan.